Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khairin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma rawa anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimina bil maqali au bil ja'i au bil mali au bil badani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratan al-majlum wa qada'i hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi linnasi wa afdalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yatrudu anhu ju'an au yaksifu anhu karban au yaqdi lahu dainan wa khaslatani la syai'un akhbasu wallahu a'lam bissawab wa inallahil marji wal ma'ab. Pada malam hari ini kajian kita sudah masuk di bab yang kedua, bab sanai. Kajian kita dengan kita sama membaca kitab Nasoihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba. Yang pada malam hari ini sudah kita masuki maqalah yang pertama, karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani, atau yang sering kita kenal karangan kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi nama sebelumnya adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Jadi beliau mengarang kitab Syarah Nasoihul Ibad yang pada malam hari ini kita baca. Dan kita sudah masuk di maqalah yang pertama yang tadi kita baca. Marawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani. Artinya khoslatani ada dua perkara. Khoslatani ada dua macam. Dua perkara, artinya khoslatani dua perkara. La syai'un afdalu minhuma, tidak ada sesuatu yang terlebih utama daripada keduanya. Jadi dua perkara ini yang terlebih utama. Kata Rasul dalam hadis ini, ada dua perkara
La syai'un afdal minhuma, tidak ada sesuatu yang terlebih utama minhuma dari keduanya. Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang pertama, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang enggak ada duanya, Pak ya. Yang enggak ada tandingannya, yang enggak ada duanya. Terlebih mulia, terlebih utama. Yang pertama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul, wan naf'u lil muslimina. Yang kedua adalah kalimatnya ngikut kalimat awal ya. Wan naf'u lil muslimina artinya bermanfaat lil muslimina buat orang-orang muslim. Yang bermanfaat yang kedua ya. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang terlebih mulia, terlebih utama. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua yang bermanfaat untuk sesama, artinya buat kita hamba Allah, orang-orang muslim. Ini yang diperintahkan oleh kanjeng baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana di antaranya wan na'u lil muslimin, yang bermanfaat untuk kita semuanya. Di antara yang pertama adalah bil maqali, arti dengan ucapan, nasihat, mau'izah. Kalau kita mampu dengan nasihat bermanfaat untuk sesama, kita bisa nasihat, kita bisa mau'izah, ucapan, perkataan dengan lisan yang baik. Kita bantu dengan ucapan kita. Nasihat, mampunya cuma itu Kang yang kita bisa. Dengan ucapan, dengan lisan yang baik, atau dengan mau'izatun hasanah pada saudara-saudara kita yang muslim, saudara-saudara kita yang seagama dengan kita semuanya. Kemudian apalagi yang bermanfaat untuk kita? Au bil jahi, artinya dengan kita mempunyai kedudukan. Kalau kita punya kedudukan, kita mampu, kita bantu saudara-saudara kita. Kita lagi dianugerahkan sama Allah, punya jabatan, punya kedudukan, punya apa lagi Pak? Pangkat. Maka kita bantu saudara-saudara kita. Mampunya itu kita bantu kan. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah au bil mali, atau dengan harta. Kalau kita mampu dengan harta, kita bantu saudara-saudara kita dengan harta. Fal yatasaddaq bimalihi, maka kita sedekahkan dengan harta kita. Kita punya kan. Dan saudara-saudara kita yang nggak punya, bantu saudara kita. Kita lihat kiri kanan kita, kita lihat orang yang terdekat dengan kita, bantu dengan harta yang kita punya. Sebab harta yang kita punya ini nggak akan selamanya buat kita Kang ya. Yang kita mati, yang dibawa cuma apa ya? Ya cuma amal yang bawa. Makanya kata Rasul, yatba'ul janajah salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nanti kata Nabi ketika kita meninggal dunia ini, yang menghantarkan cuma tiga Pak. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Ketika saya meninggal dunia, pasti nganter keluarga saya, pasti nganterin semuanya. Dan keluarga yang meninggal pasti anak, cucu, mantu, semuanya Pak pada nganterin kita. Yang kedua, ahluhu wa maluhu. Yang kedua ada hartanya. Nganterin kemana? Ke makom ya, ke tempat kita. Kemana tempat kita dipanggil sama Allah ya? Ke kober gitu Bang ya. Yang punya motor dengan motornya, yang punya mobil dengan mobilnya, dengan kendaraan kita punya. Yang ketiga adalah wa amaluhu, amalnya. Cuma kata Rasul, saya rji'ani isnani wa yabqa wahidan. Yang dua pulang, yang satu enggak pulang. Mana yang pulang? Ketika kita menghantarkan saudara kita, yang dua pulang mana? Pertama adalah keluarganya. Kalau suami yang meninggal, istrinya pasti pulang Pak. Enggak mungkin memenuhi kuburan. Kalau istri yang meninggal,
nggak mungkin Pak suami nungguin di kuburan sampai malam. Ya, kalau mau silakan. Ya misalnya ada yang meninggal silakan nungguin kalau kau berani nggak Pak ya. Kau udah lain arwah dengan kita. Jadi ahluhu. Yang kedua wa maluhu, hartanya pula. Ketika ditalkinkan terakhir kok udah pulang semuanya sepi ya. Yang mendem satu wa amaluhu, amal kita. Makanya nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah amal ibadah kita. Selama kita hidup di dunia ini sudah berbuat baikkah kita, sudah berbuat benarkah kita, itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kalau kita berbuat baik, bermanfaat untuk sesama dengan ucapan kita, dengan kedudukan kita, kemudian dengan kalau kita punya harta, dengan harta kita. Au bil badani, atau dengan badan, atau dengan tenaga kita kuat, mampu, bantu dengan tenaga kita. Ya. Kalau kita bisa mampu dengan tenaga, ya monggo silakan kita bantu dengan tenaga kita. Tenaga nggak mampu, kita punya harta, harta yang kita keluarkan. Kita punya kedudukan, kita bantu dengan kejabatan kita. Kita punya ucapan doang Pak, perkataan cuma nasihat, itu yang kita bantu dengan pikiran. Ini yang dianjurkan oleh Kanjeng Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita lihat kalimatnya. Qala Rasulullah, qala ini kalimat fi'il madi. Qala fi'il madi. Setiap fi'il berkehendak fa'il. Setiap mubtada berkehendak khobar. Itu pasti ada ketemu. Ada temennya, ada timpalannya. Kalau fi'il timpalannya adalah fa'il. Kalau mubtada udah pasti ada khobarnya. Laki udah ada perempuannya. Perempuan udah ada laki, gitu kan. Ada pasang-pasangan, Pak. Jadi qala rasulu artinya telah bersabda oleh Rasul. Qala telah bersabda fi'il madi. Fal madi maftuhun akhirih abadan. Rasulu fa'ilu fa'il dari qala. Jangan baca qala rasula, enggak boleh, atau qala rasuli. Bolehnya qala rasulu. Rasulullahi, rasulu mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Rasul bentuk kalimatnya nakirah, Allah bentuk kalimatnya ma'rifah. Nakirah ma'rifah jadi mudhofun ilaih. Jadi bacanya Rasulullahi. Jangan dibaca Rasulullahu atau Rasulullah. Bolehnya Rasulullahi. Kenapa Rasulullahi? Karena bentuk kalimatnya nakirah ma'rifah. Nakirah tidak ada alif lamnya, ma'rifah ada alif lamnya. Nyenderan Pak. Kalau dalam ilmu biologi ada jadi mudhofun ilaih. Jadi qala Rasulullahi sallallahu, telah berselawat oleh Allah. Sholat fil madi, Allah jadi pengen juga. Sallallahu telah berselawat oleh Allah. Alaihi wasallam, telah bersabda oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Nabi yang kedua? Man asbaha, artinya man siapa, atau barang siapa. Asbaha, apa asbaha Pak? Subuh, berpagi-pagi. Subuh kan pagi ya. Siapa orang yang berpagi-pagi, la yanwiya zulma, orang tersebut tidak berbuat zalim. Siapa orang yang berpagi-pagi tidak berbuat zalim, tidak melakukan perbuatan zalim, ala ahadin, di atas sesuatu. Ghufirallahu majana, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Pagi-pagi Pak, kita nggak boleh berbuat zalim. Zalim kepada diri kita
Zolim kepada istri kita, kepada anak kita, kepada yang ada di lingkungan kita. Pagi-pagi Pak ya, terkadang kita kan melek matanya udah zolim. Rata-rata itu saya Pak terkadang ya. Contoh, zolim yang nggak pernah kita terasa pada diri kita Pak ya. Kalau subuh kan, sudah alhamdulillah kita punya istri ya. Jam 3:30 beliau bangun Pak, dia masak air. Tujuannya mungkin untuk bikin kopi buat suaminya. Udah dibikinin kopi sama istrinya, karena istrinya ya bangun, kopi sudah ibu bikinin buat ayah ya. Sekalian sholat subuh ya. Gimana jawab kamu? Masih naik sarung kamu ya. Api kopi udah dingin, apa istri udah sholat subuh, apa istri udah nyapu halaman rumah, kita masih melukin, guling. Itu zolim kan kita ya pada diri kita. Zolim kepada istri. Cuma nggak ngomong dong bininya FD ya. Susah amat sih bangunin subuhnya ya. Bini kadang-kadang suka kesel duluan Pak ya. Susah banget bangunin subuhnya. Susah banget suruh sholat subuhnya. Kita bersyukur punya istri yang bangun pagi. Artinya dia bangun buat sarapan buat suaminya, buat anak-anaknya, buat keluarga yang ada di rumahnya. Pagi istri ini suruh bangunkan sholat subuh ya, setengah 4 bangunkan ya, mandi, ngopi, suruh ke masjid suaminya, suruh ke musola. Subhanallah ya. Ini udah di masjid kagak, di musola kagak, di rumah kagak. Bangun jam berapa kira-kira? Kopi dingin, bangun jam 7. Galak dah malah pagi pas berangkat ke kantor ya, kalau ada mau kerja ya, marahan laki yang bininya. Kenapa kamu gak bangunin saya pagi ya? Saya kesiangan kerja. Nah, jangan salahin saya ya, bangunin ya udah. Ya, terkadang kita sudah jolim kepada diri kita, jolim kepada istri kita, jolim kepada anak kita. Kata anaknya, Bang Abeng, ya aku minta uang dong buat jajan. Ya. Apa kata ayahnya? Ayah nggak megang uang, hari ini nggak jajan, padahal pegang dompet 100.000 ya. Zolim kepada anak itu Pak ya. Nggak boleh bohong kepada anak kita. Kalau memang ada, kasih buat anak kita. Saya gitu Pak ya, kalau memang ada nggak sayang sama anak rezeki Pak ya, Masya Allah. Sebab kalau kita lihat 30 tahun ke belakang Kang ya, susahnya kita bagaimana Kang Ade dulu, zaman dulu ya Pak Nur ya. Karena kita orang nggak punya, jangankan buat jajan sekolah Pak, buat sehari-hari susah kita ya. Jangan sampai terjadi pada anak-anak kita ya. Mungkin kalau ada anak yang pengen, kalau ada rezekinya kasih Pak. Nyenengin anak pahalanya gede banget Pak, Masya Allah. Nyenengin anak pahalanya gede banget. Ngajin ya, beliin, nyenengin bocah. Dulu kita masih kecil nggak seneng ngajin ya, nggak ada seneng dari orang tua, orang nggak punya. Orang tua kita Pak ya, jangankan buat beli mainan ngajin, jangankan buat beli motor ya, buat jajannya susah. Sekarang kita punya, beliin anak kita, tapi kita pantau anak kita. Itu Kang Abeng ya. Nyenengin istri, nyenengin anak, pahalanya Masya Allah ya. Gede banget pahalanya Pak ya. Pahalanya Pak, kita nyenengin anak, nafkahin istri kita dan anak-anak kita Masya Allah. Kalau kita ada, enggak saya Pak, kita sama istri dan keluarga kita. Apa adanya aja ya. Ketika Kang Ade punya rezeki ya, dia udah kemerakin duit mah, ada uang sekian, kasih ke istri kita uang 2 juta. Ntar mau berangkat kerja minjem duit lagi ya, tapi mah buat bensin, buat ngerokok ya. Kalau gini duit megang doang ya, duit megang doang, minta lagi. Artinya keterbukaan kita kepada istri kita, kepada anak kita seperti itu. Lanjut Pak ya. Jadi siapa orang yang berpagi-pagi kemudian ini tidak berbuat zolim ya, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Waman asbah, dan barang siapa yang berpagi-pagi yanwiya, artinya yanwiya ini berbuat apa nama ini, nadratan mazlumah. Nusrah itu membuat apa ya, nusrah tenaga ya. Al-mazlum artinya yang teraniaya. Artinya kita
menzolimi Pak ya. Kalimat mazlum ini ya, sudah pagi-pagi sudah mau berbuat menjolimi orang bahasa kita Pak ya. Yanwi nusratal mazlum. Pagi-pagi ini kita sudah arti ini bahasa kita ya. Barang siapa yang berpagi-pagi sudah menolong Pak ya, orang yang teraniaya bahasa kita itu mengapa ya? Siapa orang yang pagi-paginya sudah membantu orang yang teraniaya pagi-pagi Bang, betul ya? Sudah ya, kalau tadi kan yang jolimi. Sekarang yang kedua, siapa orang yang membantu kepada orang yang teraniaya Pak ya. Pagi-pagi subuh udah membantu Pak ya. Contoh, sholat subuh biasanya Pak Dur isinya ke warung tuh. Dia apaan Pak? Beli nasi uduk. Beli nasi uduk kan ada satu Pak, beli 10 bungkus. Insya Allah Pak ya. Bukan buat perutnya doang, buat tetangga semuanya, buat karyawan bagiin semuanya. Subhanallah ya. Pagi-pagi sudah berbuat kebaikan Pak ya. Apalagi orang yang teraniaya. Makanya hajat doa orang yang teraniaya dikabul sama Allah Pak ya, yang dijolimi. Kemudian membantu waqada hajatil muslim, dan menolong qada hajat orang muslim. Membantu pokoknya. Saudara kita punya niatan, punya qada, punya hajat, kita bantu. Kanat lahu, adalah baginya pahalanya, kata Rasul, ka'ajrin hajatin mabrurah, pahalanya seperti orang yang haji yang mabrur. Subhanallah, pahala haji dan mabrur. Pagi-pagi sudah membantu menolong orang yang teraniaya Pak. Bahasa kita orang nggak mampu dah ya, orang nggak punya, kita bantu. Memang kadar kemampuan kita bisa bantu itu Pak, ya kita bantu. Subhanallah, akan merasa bahagia, akan merasa senang banget Pak kalau pagi-pagi kita ngasih sodako kepada tetangga yang nggak punya Pak. Girangnya Pak, aduh Masya Allah, dikasih beras 3 liter, dikasih uang 50.000 ya buat anak sekolah. Girangnya Masya Allah Pak ya. Itu doanya nggak putus-putus Pak ya Allah. Kalau kita kenyang, kita bahagia, kita wah di rumah ya, tapi tetangga nggak makan, dosa kita Pak. Kita mampu Kang Ade, Kang Abeng ya, Bang Dwi ya, kita mampu ya. Kemudian kita makan pesta di rumah kita, makan enak ya. Sekarang makanan sampai terbuang Pak ya, kalau kita beli. Ngelihat tetangga nggak makan Pak, dosa kita Pak ya. Masya Allah. Maka kita berbagi dan berbagi kalau kita ada, Masya Allah. Pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Kalau kita punya, bagi kita punya yatim yang wajib kita santuni, yatim kita sekolahkan anak kita sama dengan anak kita. Jangan bedakan, dia yatim itu anak kita juga. Jangan dibedakan antara yatim dan anak kita. Karena tugas kita adalah menolong dia, membantu dia. Kalau kita nggak bantu, dosa lah kita Pak ya. Bagaimana kita yang mampu, yang punya. Maka kata Nabi ini, kadar kemampuan kita Pak. Kalau kita mampunya segitu ya, cuma dapat dalam 1 minggu ini dapatnya 100.000 buat yatim, mau kita bantu yatim kita ini, bantu saudara kita, maka pahalanya akan dilipat gandakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang ketiga, wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala, ahabbu, secinta-cintanya hamba ilallah kepada Allah Ta'ala, secinta-cintanya seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yang pertama, anfa'un nas linnas, bermanfaat buat manusia, linnas, dan untuk manusia. Anfa'un nasi, bermanfaat nas kepada manusia, linnas,
dari kita untuk kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia. Khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik kita yang untuk bermanfaat Pak untuk kita semuanya. Wa afdalul a'mali, dan seutama-utama amal, artinya pekerjaan, seutama-utama pekerjaan kata Rasul, idkhalus surur alal qalbil mu'min, artinya membuat bahagia, membuat bahagia hati orang yang beriman. Subhanallah. Semulia-mulia pekerjaan kata Rasul adalah membuat, menyatakan bahagia, bikin senang hati orang yang beriman. Subhanallah. Seutama-utama pekerjaan kita, amal kita adalah bikin orang senang. Bang Haji, subhanallah, Bang Haji ngerasain lah ya, Pak Adil juga ngerasain. Subhanallah, betapa bahagianya, betapa senangnya ketika ada orang yang sedang mendapat musibah kita bantu. Subhanallah, bahagia nggak Kang? Hari ini kita lagi muter Kang, nggak makan misalnya, meminta malu, ujung-ujung ada yang datang ngasih nasi, alhamdulillah, senang gak kira-kira Pak? Senang banget Pak ya. Jadi idkhalus surur alal qalbil mu'min yaqrudu anhu ju'an, yang memenuhi daripadanya akan kelaparan. Ketika saudara kita sedang lapar, kita bantu. Lihat kalau kita ngasih beras mengaji, berapa mata kira-kira mengaji ngasih beras, nggak kayak itu Pak, beras berapa mata, berapa butir beras Pak ya. Makanya kalau cerita beras, nggak boleh minjem beras Pak, mendingan minta, mendingan beli Pak ya. Sebab kalau minjem beras, kalau itu beras ya, beras kan ada matanya Pak, kalau hitung gimana? Kira-kira jangan hitung liter. Saya minjem beras 2 liter, paling 2 liter nggak boleh Pak. Gitu. Ya ada matanya. Berapa butir? Kalau lebih kurang, masya Allah. Kemudian minjem beras, mendingan ngasih aja Pak ya, jangan ngutang beras ya. Mendingan beras jangan ngutangin, beli aja. Kalau nggak minta. Bagaimana kalau nggak punya, ngutang dulu ya. Ya itulah kewajiban kita Pak ya, masya Allah. Kalau memang ada, berikan Pak saudara-saudara kita. Sedekah yang nggak terasa Pak ya, cuma 10.000, cuma 20.000, masya Allah, dimakan sama keluarga semuanya. Bang, kalau beras ini kan ada literan Pak, ada matanya dihitung. Sama aja kan mata ada hitungan Pak ya, ada butiran. Kalau kita hitung butir, boleh minjem 4 butir, nanti 4 butir itu Pak ya. Dan kalau beras misalnya 1.000 butir, kita bulangin 500 butir, kurang nanti Pak ya. Kalau dengan nominal harga per kilo boleh? Tidak boleh, ya, 1 kilo, bukan kilo Pak ya, bukan butir ini. Bantu saudara kita yang dalam keadaan lapar. Atau yaksifu anhu karban, memberi, yaksif memberi daripadanya bantuan. Terbantu dengan bantuan, terbantulah. Au yakdilahu dainan, atau memenuhi kodok baginya akan agama, arti membantu dalam jalan agama fisabilillah ya. Yakdilahu dainan, atau kita membantu baginya dainan akan agamanya, terbantu Pak. Buat anak-anak kita di majelis fisabilillah, anak sekolah dalam agama Pak ya, yang di pesantren kan, makanya kan Gus Dur anaknya kan di pesantren. Kalau ngirim nasi jangan buat anaknya doang, kan banyak temennya ya. Jadi kalau kita ngirim, kalau bisa biar banyak kan Pak, satu kobong itu kan bisa berapa orang Pak, bisa 5 orang, 6 orang, bagi sekobong Pak ya. Dan juga pikirin gurunya, bagi makanan gurunya. Guru ngeliatin Pak ya, kita makan durian anak kita misalnya ngirim, dan guru ini ngeliatin doang, pengen kepelitan bapaknya.
Kalau lah iya, jangan ngebuat anak kita doang, mentang-mentang anak kita pesantren dua ya, maksudnya ada dua pesantren dua ya, ditorok soalnya dua cuma dua dikasih makanan yang enak, itu temennya satu gigit jari. Ya. Artinya kita punya rezeki Pak, masya Allah, dimakan sama anak santri, dimakan sama anak yang fisabilillah dalam belajar urusan agama, pesantren sekolah, masya Allah Pak, pahalanya gede banget Pak. Itu yang tanpa kita terang, doa mereka Pak, kita usaha akan dikabul sama Allah Pak ya. Doa kita tukang, doa kita nggak seberapa makanan Pak ya, kita bawa gorengan ya, alhamdulillah akang nih tadi Kang Ade mau ngaji bawa gorengan, kan bukan dia dong yang makan, buat kita bareng-bareng, buat kita ngaji lah, pahalanya nggak terasa Pak ya. Doa yang tersampaikan ini seperti itu Pak ya, yang nggak terasa Pak ya. Sedekah yang nggak terasa, yang ya bahasanya kalau beli rokok kan 2 bungkus rokok Pak ya, kalau beli makanan kemakan semuanya. Kita bantu anak-anak kita dalam fisabilillah, termasuk kami juga sini buka taklim, buka pengajian di majlis ini ya, alhamdulillah Pak ya, ini karpet juga ada yang beliin, alhamdulillah. Selama ini dipakai kan, selama ini ada yang ngalir terus, ada yang ngasih speaker, alhamdulillah. Bukan punya saya, punya kita bareng-bareng semuanya, cuma kita untuk merawatnya, bagaimana ceritanya anak-anak kita. Wa khoslatani, dan 2 perkara la syai' yang tidak ada sesuatu, akhbasu au anjasa, artinya yang buruk diantaranya adalah asyirku billah, artinya syirik kepada Allah, wadur lil muslimin, dan artinya menyesatkan orang-orang yang beragama Islam. Diantaranya apalagi Pak yang bikin sesat nih, yang buruk, fi abdanihim, pada badan mereka, au amwalim, atau harta mereka. Fa'in jami awamirillah, dan maka injami awamirillah, sekalian apa yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Tarji'u ila khaslataini, kembali kepada 2 tadi, at-ta'zim, Allah yang maha besar, lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wasyafaqatu bi khalqihi, dan berbuat baik kepada makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, dan bayarkan zakat. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, uskurli wa liwalidayya, bersyukurlah li kepadaku, wa liwalidayya, dan kepada kedua orang tuamu. Ya'an Uwais Al-Qarni anhu qala, ini pernah dengar gak cerita Uwais Al-Qarni Pak? Pernah. Ini Uwais Al-Qarni ini ceritanya, dia berasal dari negeri Yaman Pak. Uwais Al-Qarni ini, beliau adalah seorang pemuda yang miskin. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang miskin, korengan. Dia punya penyakit lepra. Apa lepra? Penyakit apa namanya yang pada bentol-bentol sini putih? Kulit. Penyakit kulit itu Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang miskin, tapi pemuda yang taat kepada Allah, dan pemuda yang taat kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada kedua orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini. Kemudian Uwais Al-Qarni ini mengurus kedua orang tuanya. Kemudian dia punya ibu kepengen berangkat haji. Ceritanya Pak, pada saat itu dipikir sama dia, berangkat haji kan pakai duit dari mana gitu Pak ya. Duit dari mana gitu kan ya. Uwais Al-Qarni ini. Kemudian dengan pikiran yang baik, Uwais Al-Qarni punya lembu Pak, atau punya sapi lah ya, punya kambing lah bahasa kita ya. Dia punya seekor kambing. Sengaja seekor kambing ini dibuatin kandang Pak. Kandangnya nggak depan rumah, di atas gunung ya.
punya kambing, kandangnya taruh di atas bukit gunung. Setiap hari Uwais Al-Qarni ini Pak ya, pagi itu kambing dari rumah dipanggul, sore dibawa pulang, pagi dipanggul, sore dibawa pulang, sampai orang Yaman ini mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ini orang gila. Ya. Siapa yang nggak gila Pak ya, kambing dipanggul, ya, ditaruh gunung, sore dibawa pulang lagi. Setiap hari kejadian begitu Pak. Tujuan Uwais Al-Qarni ini untuk melatih dirinya. Karena apa? Ibunya pengen berangkat haji. Dia ingin memberangkatkan ibunya berangkat haji, mau digendong tuh Pak Uwais Al-Qarni. Bikin olahraga biar supaya dia kuat. Caranya bagaimana ya? Orang kampung nggak tahu tujuan Uwais Al-Qarni ya. Dia sengaja punya kambing, punya domba atau punya lembu, ditaruh di atas bukit. Sore dipanggul, ditaruh ya, diambil. Pagi di atas setiap hari, sampai orang Yaman ini mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah orang gila. Suatu saat tercapailah cita-cita ibunya berangkat haji. Sesampai di Mekah, Uwais Al-Qarni ini ya, dia memang punya tanda Pak, karena dia punya penyakit lepra. Akhirnya baginda Rasul SAW memerintahkan kepada 4 sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sahabat nggak tahu Uwais Al-Qarni orangnya yang mana. Yang namanya di Mekah kan orang banyak Pak ya, ribuan orang pada saat itu Pak ya. Wah ya, lihat kalau tua orang kayak apa tahu kayak di Mekah. Ya, kata Rasul, tandanya dia punya tanda putih di badannya. Kalau buka baju belang badannya. Subhanallah Pak ya. Tujuan apa? Karena Nabi ya. Mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni, karena doa dialah yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Pak ya. Orang yang miskin, orang yang penyakitan ya, doa yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Rasul memerintahkan kepada sahabatnya untuk menemui Uwais Al-Qarni di Mekah. Sahabat bertanya, yang mana orang yang Rasul? Ya, orangnya yang badannya belang, yang ada putihnya, yang ada tandanya. Pas buka bajunya, inilah Uwais Al-Qarni. Ngapain? Minta doa, mintakan doa dengan dia, mintakan doa dengan dia. Doa dia dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dialah orang yang berbuat baik kepada ibunya sampai berangkat haji, ibu digendong Pak Uwais Al-Qarni. Bayangin. Saat itu Yaman, Mekah lumayan jauh Pak ya. Makanya supaya kuat pakai duit nggak pakai duit Pak, artinya nggak mampu dengan harta dia berangkatkan ibunya haji ya. Gimana cerita caranya? Dia miara domba atau lembu atau anak sapi pokoknya Pak ya, di atas bukit. Pagi digendong tuh ya lembunya, sore dibawa pulang digendong lagi, sampai orang Yaman tersebut mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni orang gila. Biarin Pak, gila bukan apa, yang penting artinya bab perjalanan saat itu antara Yaman dan Mekah lumayan jauh. Terkabullah doa Uwais Al-Qarni untuk memberangkatkan ibunya ke tanah suci. Ketemu dengan Rasul ya, kemudian Rasul memerintahkan kepada sahabatnya yang 4 tersebut untuk menemukan Uwais Al-Qarni. Kemudian tujuannya apa? Untuk memintakan minta doa dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ibrah buat kita, janganlah kita berkecil hati, jangan kita ngerasa rendah, ya, gue nggak mampu, gue orang nggak punya. Jangankan ke Mekah Pak, jangankan kita berangkat umroh, berangkat haji, buat makan aja susah, misalnya Pak ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, Allah segala-galanya Pak. Kalau Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu Allah Pak ya. Allah Pak, Allah Maha Kaya, nggak ada yang nggak bisa buat Allah, nggak ada yang nggak mungkin buat Allah, bisa aja Pak. Terus kita berdoa dan terus kita berdoa kepada Allah, jangan bosan-bosan memohon. Ya harapan kita mudah-mudahan doa-doa kita dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Doa Kang Gus Dur, doa saya, doa Kang Ade, doa Bang Abe, Bang Haji, Bang Dwi, semuanya Pak jamaah dikabul sama Allah. Makanya hari ini mari ya dengan kerendahan hati kita baca suratul Fatihah 3 kali Pak ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hajat kita, hajat saudara-saudara kita dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang dijalankan oleh saudara kita Kang Gus Dur, kemudian teman-teman semuanya akan diberikan keberkahan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jalankan bisnis kita, misalnya ada usaha bisnis, kemudian ada yang di properti yang lain-lainnya Pak dah dijabah sama Allah Subhanahu wa taala dengan barokah suratul Fatihah. Mari Pak ya, kita
Kita 3 balik baca Fatihah, mudah-mudahan doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. ولا يا كريم يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وبسر الفاتحه وبحرمة الفاتحه ابدا لنا يا الله ابواب الخير. اللهم استجب دعاءنا يا الله كما امرتنا بدعاءنا بالقبول. اللهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم والله الموفق الى قوم الطريق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.